Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 9 Manajemen Investasi dan Portofolio. Di sini kami sedikit akan membahas tentang indeks saham LQ45. Ada Leni Sri Mulyani, ada Rita Hartati, ada Aulia Hulifah. Nah, pembahasan yang akan kita bahas antara lain yang pertama, apa sih pengertian dari indeks LQ45? Yang kedua, ada daftar saham yang termasuk ke dalam 45 saham indeks LQ45. Yang ketiga, kita analisis saham-saham yang baru masuk ke dalam indeks LQ45. Dan yang keempat, ada perbandingan indeks LQ45 dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Pengertian indeks LQ45. Indeks LQ45 merupakan 45 emiten yang telah melalui proses seleksi dengan likuiditas yang tinggi, serta beberapa kriteria yang lainnya. 45 emiten saham tersebut disesuaikan setiap 6 bulan sekali, yaitu setiap Februari dan Agustus. Dengan demikian, saham yang ada di LQ45 akan dapat berubah-ubah setiap 6 bulan sekali. Berikut ini kriteria saham yang termasuk ke dalam indeks LQ45. Yang pertama, tercatat di BI minimal 3 bulan. Yang kedua, memiliki kondisi keuangan yang baik, prospek pertumbuhan, serta nilai transaksi yang tinggi. Yang ketiga, saham tersebut masuk ke dalam 60 saham berdasarkan nilai transaksi pada pasar reguler selama 12 bulan terakhir. Yang keempat, saham termasuk dalam 60 saham dengan kapitalisasi tertinggi dalam 1-2 bulan terakhir. Yang kelima, dari 60 saham tersebut, nantinya 30 saham teratas akan masuk secara otomatis ke dalam perhitungan indeks LQ45. Di samping ini, daftar saham yang termasuk ke dalam indeks LQ45 1-45 yaitu sebagai berikut. Perubahan daftar saham LQ45. Per 1 Agustus 2019, rasio saham non-free float yang tidak dihitung pada indeks LQ45 telah dinaikkan menjadi 100%. Dari 60% per 2 Mei 2019 dan 30% per 1 Februari 2019. Dengan demikian, kini perhitungan konstituen indeks LQ45 sepenuhnya menggunakan saham free float. Dengan ketentuan baru tersebut, sebanyak 3 saham baru kini bergabung dengan indeks LQ45 untuk periode Agustus 2019 sampai dengan Januari 2020, yaitu saham masuk. 1. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk dengan kode saham BTPS. 2. PT Ciputra Development Tbk dengan kode saham CTRA. Dan nomor 3, PT Japra Tbk dengan kode saham JPFA. Sedangkan 3 saham keluar yaitu 1. PT Adikarya Persero Tbk dengan kode saham ADI. Dan nomor 2, PT Elnusa Tbk dengan nomor saham ELSA. Dan nomor 3 adalah PT Waskita Beton Prekas Tbk dengan kode saham WSBP. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 8,25 triliun rupiah dari angka transaksi semester 2 tahun 2018 pada angka 5,38 triliun rupiah. Kapitalisasi pasarnya saat ini sebesar 25,576 triliun rupiah. Secara persentase, sahamnya dimiliki publik sebesar 30%, adapun sisanya sebesar 70% dimiliki induknya, yakni PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional dengan kode saham BTPN. Pada kuartal 1 lalu, kerjanya BTPS mencatatkan laba bersih atau net income sebesar 288,40 miliar rupiah. Angka tersebut meningkat 36% dibandingkan net income kuartal 1 tahun 2018
yang mencapai Rp211,96. Sejak awal tahun, harga sahamnya mengalami kenaikan 84%. Di samping ini adalah daftar aktivitas trading PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. Dari bulan Mei 2018, terlihat value-nya sebesar Rp1.241.358 dalam miliun rupiah. Sampai dengan Juli 2019, value-nya sebesar Rp2.696.580 dalam miliun rupiah. Jika digambarkan ke dalam grafik, terlihat nilai saham semakin hari semakin meningkat. Berikut adalah share teks dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. Analisis saham yang masuk pada periode Agustus 2019 sampai dengan Januari 2020. 1. PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah Tbk dengan kode saham BTPS selama semester 1 2019, saham BTPS semakin ramai ditransaksikan para pelaku pasar dengan catatan nilai transaksi sebanyak 13,63 triliun rupiah. Analisis saham yang masuk pada periode Agustus 2019 sampai Januari 2020. Di sini ada PT Java Confit Indonesia Tbk atau yang disingkat dengan JPFA. Saham yang berkode JPFA ini banyak ditransaksikan oleh pelaku pasar karena fluktuasi harga pasar. Nilai transaksinya selama semester 1 2019 mencapai 8,95 triliun rupiah. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,5 triliun rupiah dibandingkan transaksi semester 2 tahun 2018 pada angka 2,5 triliun rupiah. Kapitalisasi pasarnya saat ini sebesar 18,93 triliun rupiah. Secara persentase saham free float-nya sebesar 47,5% dan sisanya 32,5%. Share traded PT Java Confit Indonesia Tbk. Di sini ada trading activities dari PT Java Confit Indonesia Tbk. Di bulan Januari 2018, value-nya 179,90. Lalu terakhir Juli 2019, value-nya 1.450.283. PT Java Confit Indonesia Tbk. Sebelah sini ada closing price and trading volume Java Confit Indonesia Tbk dari bulan Januari 2015 sampai Juli 2019. Lalu sebelah sini ada closing price Jakarta Composite Index IHSG and Basic Industry and Chemical Index dari bulan Januari 2015 sampai bulan Juli 2019. Analisis saham yang masuk pada periode Agustus 2019 sampai Januari 2020. PT Ciputra Development Tbk. Saham berkode CTRA belakangan cukup ramai ditransaksikan pelaku pasar karena sentimen penurunan suku bunga. Nilai transaksinya selama semester 1 2019 mencapai 4,7 triliun rupiah. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,1 triliun rupiah. Dari angka transaksi semester 2 tahun 2018 pada angka 1,5 triliun rupiah. Kapitalisasi pasarnya saat ini sebesar 23,75 triliun rupiah. Secara persentase, saham free float-nya sebesar 53%. Adapun sisanya di 4,5
47% dimiliki oleh PT Sang Pelopor. Perbandingan indeks LQ5 dengan IHSG pada gambar di samping, retur untuk LQ5 lebih tinggi yaitu 4,06% dan pada IHSG yang hanya 3,34%. Gambaran makroekonomi selama periode Juli sampai Januari 2020. Tantangan bagi laju penguatan indeks LQ45 akan terpapar dari ancaman global akibat perang dagang Australia dan Cina. IMF telah memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3,2% pada 2019 dan 3,5% pada 2020, masing-masing turun 0,1%. Namun demikian, prospek yang ketiga, saham pendukung baru LQ45 dinilai masih positif lantaran likuiditasnya yang masih tinggi. Pada bulan terakhir, per 25 Juli 2019, investor asing telah mencatat beli bersih senilai 10,74 triliun. Sepanjang tahun berjalan bursa mencatat beli bersih senilai 74,47 triliun.